Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Merlina Dwi Astuti dengan nomor NPM 221063105087 kelas 6C. Di sini saya membuat video untuk tugas mata kuliah teori peluang, yaitu tentang 20 soal teori peluang. Nah, pada soal pertama, yaitu seorang mahasiswa mengikuti 2 tahapan seleksi magang, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Dari data sebelumnya diketahui bahwa peluang mahasiswa lulus tes tertulis adalah 0,5 dan tes wawancara adalah 0,6. Sedangkan peluang mahasiswa lulus kedua tahapan seleksi ialah 0,3. Berapakah peluang mahasiswa tersebut lulus tes tertulis tetapi gagal tes wawancara? Nah, diketahui peluang tes tertulis yaitu 0,5 dan peluang tes wawancara yaitu 0,6. Sedangkan peluang mahasiswa lulus kedua tahapannya yaitu 0,3. Nah, ditanyakannya yaitu berapa peluang mahasiswa tersebut lulus tes tertulis tetapi gagal tes wawancara. Nah, tinggal dijawab P kurung T irisan W aksen sama dengan P peluang tes tertulis dikurangi peluang tes tertulis irisan wawancara sama dengan 0,5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,2. Nah, 0,2 kalau dipersenkan menjadi 20%. Jadi, peluang mahasiswa tersebut lulus tes tertulis tetapi gagal tes wawancara adalah 0,2 atau 20%. Nah, yang kedua, dalam sebuah lomba panitia ingin membagikan 3 hadiah identik kepada 6 pemenang berbeda, dengan syarat tidak ada orang yang mendapatkan lebih dari 1 hadiah. Berapa peluang bahwa semua hadiah habis terbagi dan tidak ada pemenang yang mendapatkan lebih dari 1 hadiah, jika setiap orang memiliki kemungkinan yang sama. Nah, diketahuinya itu dalam soal tersebut 3 hadiahnya itu identik dan dengan 6 pemenang yang berbeda. Selanjutnya tidak ada yang mendapatkan lebih dari 1 hadiah. Nah, ditanyakannya itu peluang hadiah habis dan tidak ada pemenang yang mendapatkan lebih dari 1 hadiah. Nah, tinggal dijawab aja. Rumus dari kombinasi tanpa pengulangan yaitu NR. Nah, tinggal dimasukkan saja N-nya sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 3, maka menjadi 6 faktorial per 3 faktorial, buka kurung, 6 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 20. Lalu, kombinasi dengan pengulangan yaitu dengan rumus N tambah R dikurangi 1 R. Nah, tinggal dimasukkan lagi menjadi 2 plus 3 dikurangi 1 per 3 sama dengan 8/3. Nah, 8 per 3 ini ya sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial, buka kurung, 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dan dikali 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 3 faktorial. Maka hasilnya terakhir akan menjadi 56. Lalu kita akan menghitung peluangnya yaitu peluang kombinasi tanpa pengulangan dibagi kombinasi dengan pengulangannya. Jadi menjadi kombinasi tanpa pengulangannya kan 20. Berarti dibagi dengan kombinasi dengan pengulangannya yaitu 56. Maka menjadi 5/14 yang akhirnya itu 0,35. Jadi peluang bahwa semua hadiah habis terbagi dan tidak ada pemenang yang mendapatkan lebih dari 1 hadiah jika setiap orang memiliki kemungkinan yang sama, yaitu 0,3 atau 35%.
Nah, pada soal ketiga, yaitu seorang siswa mengikuti ujian yang terdiri dari 80 soal pilihan ganda. Masing-masing soal memiliki satu jawaban benar dan satu jawaban salah. Untuk dinyatakan lulus, siswa harus menjawab minimal 50 soal dengan benar. Misalkan, peluang menjawab satu soal dengan benar adalah P. Berapakah nilai minimum P agar peluang siswa lulus ujian tersebut lebih dari 85%? Nah, diketahui N-nya yaitu 80, yaitu jumlah soalnya. Lalu, selanjutnya, syarat lulusnya itu X lebih dari atau sama dengan 50. Lalu yang ditanyakan, P X lebih dari atau sama dengan 50 lebih dari 0,85. Dijawab, P X lebih dari atau sama dengan 50 itu sama dengan P Y lebih dari atau sama dengan 49,5. Lalu distandarisasi ke Z, yaitu Z sama dengan 49,5 dikurangi mu per sigma. Sama dengan 49,5 dikurangi 80P dibagi akar 80P 1 min P. Lalu target peluangnya yaitu P Z dikurangi Z kurang dari atau sama dengan Z lebih dari 0,85, yaitu P Z kurang dari atau sama dengan Z kurang dari 1 dikurangi 0,85 yang menghasilkan Z-nya itu minus 1,04. Lalu bentuk persamaannya yaitu 49,5 dikurangi 80P per akar 80P 1 dikurangi 4 sama dengan minus 1,04. Lalu 49,5 dikurangi 80P sama dengan minus 1,04 akar 80P 1 minus 4. Lalu tinggal 49,5 dikurangi 80P itu dikuadratkan menjadi 1,0816 dikali 80P buka kurung 1 minus P. Lalu 49,5 dikurangi 80P kuadrat sama dengan 86,528 P buka kurung 1 minus P. Lalu mencoba nilainya, yaitu mencoba dua nilai, yaitu 0,66 dengan 0,70. Dicoba 0,66, mu-nya itu 80, dikali 0,66 menjadi 52,8. Lalu sigmanya menjadi akar 80 dikali 0,66 dikali 0,34 menghasilkan hasil akhirnya 4,24. Lalu Z-nya 19,5 dikurangi 52 dibagi 4,24 menjadi hasil akhirnya minus 0,78. Nah, karena ini kurang dari 0,85 jadi kurang memenuhi. Jadi kita mencoba yang kedua yaitu 0,70. Nah, 0,70 mu-nya itu 56, lalu sigmanya itu akar 80 dikali 0,7 dikali 0,3 yang menghasilkan hasil akhirnya itu 4,1. Lalu Z-nya 49,5 dikurangi 56 dibagi 4 kali 1. 4,1 menjadi hasilnya minus 1,59. Nah, P, Z lebih dari atau sama dengan minus 1,59 itu sama dengan 0,944. Nah, karena ini lebih dari 0,85, jadi supaya siswa lulus dengan peluang lebih dari 85%, maka P-nya harus lebih dari 0,69 atau 69%. Nah, selanjutnya soal keempat yaitu ada seorang pengusaha makanan menerima pengiriman daging dari tiga pemasok berbeda.
yaitu pemasok A mengirim 30 kg daging sapi, pemasok B mengirim 20 kg daging sapi. Nah, pemasok C mengirim 10 kg daging kambing. Dari pengalaman sebelumnya diketahui bahwa dari pemasok A, 3% daging biasanya rusak. Lalu dari pemasok B, 1% daging biasanya rusak. Dari pemasok C, 5% daging biasanya rusak. Suatu hari, petugas mengambil 1 kg daging secara acak dari seluruh pengiriman. Berapa peluang bahwa daging yang diambil tersebut adalah daging yang rusak? Untuk menjawab soal nomor 4 tadi, diketahui total dagingnya itu yaitu A, B, dan C dijumlahkan menjadi 30 ditambah 20 ditambah 10 menjadi 60 kg. Lalu peluang memilihnya yaitu A sama dengan 30 per total daging keseluruhan tadi yaitu 60, jadi 30 per 60 sama dengan 0,5. Sama halnya dengan yang A, yang B 20 per 60 sama dengan 1 per 3 atau 0,333. Lalu yang C 10 per 60 sama dengan 1 per 6 atau 0,167. Lalu peluang rusaknya yaitu peluang rusak A yaitu 0,03. Lalu peluang rusak B yaitu 0,01. Lalu peluang rusak C yaitu 0,05. Lalu yang ditanyakan berapakah peluang daging yang diambil secara acak itu rusak? Tinggal dijawab, peluang rusak sama dengan peluang A dikali peluang rusak A ditambah peluang B dikali peluang rusak B ditambah peluang C dikali peluang rusaknya C. Lalu tinggal dimasukkan peluang A-nya itu 0,5, peluang rusak A-nya itu 0,03. Lalu selanjutnya juga sama, tinggal dimasukkan ke dalam peluang rusaknya itu yaitu menjadi 0,15 ditambah 0,00333 ditambah 0,00835 yang hasil akhirnya menjadi 0,02668. Jadi peluang daging yang diambil secara acak rusak adalah sekitar 0,02668 atau sekitar 2,668%. Selanjutnya, soal pada nomor 5, yaitu sebuah call center menerima rata-rata 6 panggilan per jam dengan pelanggan menelpon secara acak dan mengikuti distribusi poisson. Berapa peluang bahwa dalam 1 jam ke depan akan ada 4 atau 5 panggilan yang masuk? Nah, diketahui rata-ratanya itu 6 panggilan per jam. Menjadi lambda sama dengan 6. Yang ingin diketahui yaitu PX4 ditambah PX sama dengan 5. Soal ini menggunakan distribusi Poisson. Nah, yang ditanyakan PX4 atau 5 sama dengan PX4 ditambah PX5. Lalu dijawab rumus distribusi Poisson yaitu PX sama dengan K sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K dibagi K faktorial. Lalu menggunakan E pangkat min 6 sama dengan 0,002478. Lalu PX sama dengan 4 sama dengan E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Hasil akhirnya menjadi 0,1337. Lalu dimasukkan PX-nya sama dengan 5, E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Lalu hasil akhirnya menjadi 0,1604. Lalu P4 atau 5 tinggal ditambahkan hasil dari PX4 dan PX5 dari 0,1337 ditambah 0,1604 sama dengan 0,2941 atau 29,41%. Jadi peluang menerima 4 atau 5 panggilan dalam 1 jam adalah sekitar
29,41%. Soal nomor 6 yaitu sebuah toko elektronik menerima pengiriman 120 lampu LED dan diketahui bahwa 15 diantaranya cacat. Seorang petugas mengambil 10 lampu secara acak tanpa pengembalian untuk dicek. Berapakah peluang bahwa tepat 3 dari 10 lampu yang diambil ternyata itu cacat? Nah, diketahui jumlah total lampunya itu N sama dengan 120. Lalu banyaknya lampu cacat yaitu K sama dengan 15. Banyaknya lampu yang bagus yaitu N dikurangi K, 120 dikurangi 15 menjadi 105. Lalu banyaknya lampu yang diambil yaitu M sama dengan 10. Banyaknya lampu cacat yang diharapkan muncul yaitu X sama dengan 3. Lalu ditanyakan P terdapat 3 lampu cacat dari 10 yang terambil. Nah, rumusnya yaitu rumus dari distribusi hipergeometri yaitu X sama dengan X sama dengan KX dikali N dikurangi K, N dikurangi X dibagi N dibagi N. Lalu P, X sama dengan 3, 15, 3 dikali 105 per 7 per 120 per 10 yang menghasilkan hasil akhirnya yaitu PX sama dengan 3 yaitu 6,85 dikali 10 pangkat 13 dibagi 7,537 dikali 10 pangkat 15 yang menghasilkan 0,0909 atau jika diubah ke persen menjadi 9,09. Jadi peluang terdapat 3 lampu cacat dari 10 pengambilan adalah kurang lebih 9,09%. Nah, selanjutnya ada soal nomor 7, yaitu seorang pemilik toko ingin berbicara dengan pelanggan yang sudah pernah belanja sebelumnya. Ia mulai menyapa orang yang lewat secara acak satu per satu. Peluang seseorang pernah belanja sebelumnya adalah 30%. Berapa peluang bahwa dia menyapa 4 orang yang belum pernah belanja sebelumnya, akhirnya menyapa orang yang kelima yang pernah belanja. Nah, diketahui peluang suksesnya itu peluang yang pernah berbelanja, yaitu P sama dengan 0,30. Lalu peluang gagalnya itu peluang yang belum pernah sama sekali belum pernah berbelanja di situ, yaitu 1 min P yang menjadi 0,70. Nah, keinginan peluangnya itu yaitu 4 gagal lalu disukses pada percobaan kelima yaitu PX sama dengan 5. Yang ditanya yaitu peluang sukses terjadi pada orang kelima. Lalu tinggal dijawab dengan rumus distribusi geometri yaitu PX sama dengan K sama dengan 1 min P pangkat K min 1 P. Lalu tinggal dimasukkan aja PX sama dengan 5 menjadi 1 min 0,3 pangkat 5 dikurangi 1 dikali 0,3 yang menjadi 0,7 pangkat 4 dikali 0,3 yang menjadi hasil akhirnya itu 0,07203. Jadi peluang bahwa dia menyapa 4 orang yang belum pernah berbelanja sebelum akhirnya menyapa orang kelima yaitu 0,07203 atau sekitar 7,203% kemungkinan. Nah, soal nomor 8 yaitu seorang operator call center menerima telepon masuk satu per satu. Peluang bahwa menelepon adalah pelanggan lama adalah 25%. Berapa peluang bahwa panggilan pelanggan lama kelima terjadi pada panggilan ke-12? Nah, diketahui peluang suksesnya itu pelanggan lama P sama dengan 0,25. Nah, banyaknya keberhasilan yang diinginkan yaitu R sama dengan 5. Percobaan keberapa sukses kelima terjadi X sama dengan 12. Lalu yang ditanyakan P yaitu pelanggan lama kelima terjadi pada panggilan ke-12. Lalu dimasukkan rumus. Rumusnya itu rumus distribusi binomial negatif yaitu X sama dengan X min 1 per R min 1 dikali P pangkat R dikali 1 min P pangkat X min R. Lalu dimasukkan PX-nya itu sama dengan 12 menjadi 11
11/4 dikali 0,25 pangkat 5 dikali 0,75 pangkat 7. Lalu dihitung-dihitung, hasil akhirnya itu menjadi PX sama dengan 12, yaitu 0,043 atau sama dengan 4,3%. Jadi peluang pelanggan lama kelima terjadi pada panggilan ke-12, yaitu 0,043 atau setara dengan 4,3%. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu didefinisikan PX, yaitu pangkat min X, X lebih dari atau sama dengan 0, lalu 0, X kurang dari 0. Apakah merupakan fungsi kepadatan peluang atau PDF? Lalu yang pertama itu, untuk setiap X lebih dari atau sama dengan 0, PX sama dengan min pangkat min X lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap X kurang dari 0, PX-nya sama dengan 0, maka PX lebih dari atau sama dengan 0. Lalu yang kedua itu diintegralkan min tahingga sampai tahingga PX dx. Integral min tahingga sampai 0, 0 dx ditambah integral 0 sampai tahingga min pangkat min dx. Lalu sama dengan 0 ditambah pangkat min x dari 0 sampai tahingga. Terakhir 0 ditambah 1 menghasilkan 1. Nah, berdasarkan pembuktian 1 dan 2, maka PX itu merupakan fungsi PDF. Maka terbukti. Pada soal nomor 10, yaitu fungsi gamma, parameternya itu alfa lebih dari 0, beta lebih dari 0, didefinisikan fx beta pangkat alfa per gamma dikali alfa x pangkat alfa min 1 pangkat min beta x lebih dari 0. Lalu yang 0 sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 0. Tunjukkan bahwa fx adalah PDF, yaitu memenuhi yang pertama, fx-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, dan yang kedua, integral 0 sampai tahingga fx-nya itu dx sama dengan 1. Lalu yang pertama, tunjukkan fx lebih dari atau sama dengan 0 untuk x kurang dari atau sama dengan 0, fx-nya itu sama dengan 0. Untuk fx lebih dari 0, x pangkat alfa min 1 lebih dari 0, pangkat min beta x lebih dari 0. Konstantanya yaitu beta pangkat alfa dibagi gamma dibagi gamma dikali alfa lebih dari 0. Maka fx-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Lalu pembuktian yang kedua yaitu tunjukkan integral 0 sampai tahingga fx dx sama dengan 1. Nah, integral 0 sampai dengan tahingga fx dx sama dengan integral 0 sampai tahingga beta pangkat alfa dibagi gamma dikali alfa x pangkat alfa min 1 pangkat min beta x dx. Nah, konstantanya dikeluarkan menjadi beta pangkat alfa dibagi gamma dikali alfa integral 0 sampai tahingga x pangkat a min 1 pangkat min beta x dx. Nah, disubstitusikan u-nya yaitu bx, x sama dengan u per beta, dan dx-nya itu sama dengan du per beta. Menjadi hasil akhirnya itu 1 per gamma dikali alfa dibagi gamma dikali alfa. Gamma dikali alfanya itu saling coret menjadi 1. Nah, maka integral 0 sampai tahingga fx dx sama dengan 1. Nah, berdasarkan pembuktian 1 dan 2, maka px sama dengan fungsi PDF.
Nah, soal selanjutnya soal nomor 11, yaitu sebuah sistem call center menerima rata-rata 4 panggilan per menit. Waktu kedatangan antar panggilan mengikuti distribusi eksponensial. Supervisor tertarik mengetahui berapa peluang bahwa panggilan ketiga akan masuk dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, diketahuinya itu distribusi Erlangnya itu karena waktu sampai ke K panggilan. Nah, lambdanya itu sama dengan 4 panggilan per menitnya, yaitu rata-rata kedatangan. Lalu K sama dengan 3, yaitu panggilan yang ketiga. Nah, ditanya peluang T dikurangi 1 dengan T-nya itu Erlang, dengan lambda sama dengan 4, K sama dengan 3. Lalu tinggal ditulis dulu distribusi Erlangnya, rumusnya yaitu Ft sama dengan lambda pangkat K, T pangkat K min 1, E pangkat min lambda T per K min 1 faktorial, T lebih dari atau sama dengan 0. Dengan lambda 4, K-nya sama dengan 3, maka Ft sama dengan 4 pangkat 3, T pangkat 2, E pangkat min 4T, dibagi 2 faktorial, yang hasil akhirnya menjadi 32 T pangkat 2 E pangkat min 4T. Lalu diintegralkan 0 sampai dengan 1, 32 T pangkat 2 E pangkat min 4T. Nah, T kurang dari 1 yaitu 0, setelah diintegralkan menjadi 0,6466 atau setara dengan 64,66%. Jadi peluang bahwa panggilan ketiga masuk sebelum 1 menit adalah sekitar 64,66%. Lalu soal yang ke-12 yaitu misalkan suatu sistem menghasilkan sinyal kesalahan U dan besar kesalahan mengikuti distribusi PU sama dengan 1 per Pi 1 tambah U kuadrat. U anggota bilangan real. Buktikan bahwa fungsi PU ini adalah fungsi kepadatan peluang PDF yang sah. Lalu yang pertama, PU-nya itu 1 per Pi 1 tambah U pangkat 2 lebih dari 0 untuk semua U anggota bilangan real. Karena Pi-nya itu lebih dari 0 dan 1 ditambah U pangkat 2 itu lebih dari 0 untuk semua U anggota bilangan real, maka PU-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Lalu yang kedua, diintegralkan min tahingga sampai tahingga PU DU sama dengan integral min tahingga sampai tahingga 1 per Pi 1 tambah U pangkat 2 DU. Lalu integral 1 per 1 tambah U kuadrat DU sama dengan tan min 1 U. Nah, substitusikan batasnya yaitu 1 min Pi yaitu tan min 1 U dari min tahingga sampai tahingga sama dengan 1 min Pi Pi per 2 dikurangi buka kurung min Pi per 2 sama dengan 1 per Pi dikali Pi. Nah, Pi sama V-nya dicoret menjadi 1, maka integral min tahingga sampai tahingga PU DU sama dengan 1. Nah, berdasarkan pembuktian 1 dan 2, maka PU merupakan fungsi PDF. Nah, selanjutnya soal ke-13. Di dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, 2 bola kuning. Dari kotak tersebut diambil 2 bola secara berurutan tanpa pengembalian. Berapakah peluang terambilnya bola biru pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua? Nah, diketahui 4 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola kuning
Nah, 2 bola diambil berurutan tanpa pengembalian. Nah, yang ditanyakannya yaitu peluang A dikali peluang B min A. Nah, dijawab, jumlah total bola mula-mula itu 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9. Lalu peluang PA yaitu peluang bola biru pertama, PA sama dengan 3/9 sama dengan 1/3. Nah, sisa bolanya itu yaitu merahnya itu 4, birunya 2, dan kuningnya itu 2. Nah, total bola tersisanya itu yaitu 8. Karena udah diambil yang tadi peluang bola biru pertama. Lalu B per A yaitu peluang bola kuning kedua dengan peluang bola biru pertama. Lalu B per A yaitu sama dengan 2/8 sama dengan 1/4. Nah, peluang A dan B-nya itu yaitu P A dikali B per A sama dengan P A tambah B, PA dan B menjadi 1/3 dikali 1/4 sama dengan 1/12 atau 8,33%. Nah, jadi peluang terambilnya bola biru pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua adalah 1/12 atau 8,33%. Lalu selanjutnya soal nomor 14 yaitu sebuah pabrik memiliki 3 lini produksi mesin yaitu M1, M2, dan M3 yang memproduksi botol plastik. Nah, mesin M1 memproduksi 400 botol per hari, mesin M2 memproduksi 300 botol per hari, mesin M3 memproduksi 300 botol per hari. Persentase botol rusak dari masing-masing mesin adalah M1 menghasilkan 2% botol rusak, M2 menghasilkan 5% botol rusak, dan M3 menghasilkan 3% botol rusak. Satu botol dipilih secara acak dari seluruh produksi harian dan dicek berapakah peluang bahwa botol yang terambil adalah botol rusak. Nah, dijawab total botol produksi perharinya itu yaitu 400 ditambah 300 ditambah 300 sama dengan 1000 botol. Nah, langkah pertama yaitu menentukan peluang botol berasal dari tiap mesin. Yaitu P peluang M1 sama dengan 400 dibagi 1000 sama dengan 0,4. Lalu peluang mesin kedua yaitu 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3. Lalu peluang mesin ketiga yaitu 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3. Nah, langkah kedua yaitu menentukan peluang botol rusak dari masing-masing mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Nah, peluang rusak mesin 1 yaitu 2% sama dengan 0,02. Lalu peluang rusak mesin kedua yaitu 5% atau setara dengan 0,05 dan peluang rusak mesin ketiga yaitu 3% atau setara dengan 0,03. Nah, langkah ketiga yaitu menggunakan hukum peluang total. Nah, PR sama dengan peluang rusak M1 dikali peluang M1 peluang mesin ke-1 ditambah peluang rusak mesin kedua dikali peluang mesin kedua ditambah peluang rusak mesin ketiga dikali peluang mesin ketiga. Nah, menjadi peluang rusaknya yaitu 0,02 dikali 0,4 ditambah 0,05 ditambah 0,3 ditambah 0,03 dikali 0,3 yang menghasilkan PR-nya, peluang rusaknya itu 0,032 atau setara dengan 3,2%. Nah, jadi peluang bahwa botol yang dicek adalah rusak adalah 0,032 atau setara 3,2%. Selanjutnya soal nomor 15 yaitu sebuah perusahaan merekrut karyawan dari 2 jalur. Jalur A yaitu pelamar umum 80% dari total pelamar dan jalur B yaitu rekomen internal yaitu 20% dari total pelamar. Tingkat kelulusan wawancara berbeda untuk masing-masing jalur. Pelamar jalur A memiliki peluang 30% untuk lulus wawancara dan pelamar dari jalur B memiliki peluang 70% untuk lulus wawancara. Jika diketahui seorang pelamar lulus wawancara, berapakah peluang bahwa ia berasal dari jalur B? Nah, diketahui A itu pelamar berasal dari jalur A dan B pelamar berasal dari jalur B.
dan L-nya itu pelamar lulus wawancara. Maka PA itu peluang pelamar berasal dari jalur A yaitu 0,8, nah PB-nya itu 0,2, nah peluang lulus A-nya itu 0,3 dan peluang lulus B-nya itu 0,7. Yang ditanyakan peluang lulus B. Peluang yang berasal dari jalur B yang jika diketahui lulus. Tinggal dimasukkan rumus formula Bayes-nya yaitu P L per B dikali P PB per P peluang lulusnya, yaitu peluang lulus sama dengan P L per A dikali P A ditambah P L per B dikali PB sama dengan 0,3 dikali 0,8 ditambah 0,7 dikali 0,2 yang menghasilkan 0,38. Lalu peluang lulus B-nya itu 0,7 dikali 0,2 dibagi 0,38 sama dengan 0,14 dibagi 0,38. Lalu peluang lulus B-nya itu 0,3684 atau setara dengan 36,84%. Jadi, peluang bahwa pelamar yang lulus berasal dari jalur B adalah sekitar 0,3684 atau setara dengan 36,84%. Nah, selanjutnya soal nomor 16, yaitu sebuah halte bus memiliki catatan bahwa rata-rata waktu kedatangan bus berikutnya adalah setiap 15 menit. Nah, misalkan X-nya itu adalah variabel acak yang menyatakan waktu tunggu penumpang terhadap bus dalam menit, dan X berdistribusi eksponensial. Berapakah peluang seorang penumpang harus menunggu lebih dari 10 menit hingga bus datang? Nah, diketahui rata-rata kedatangan bus 15%, lalu maka meannya itu menjadi 15, dan lambdanya itu menjadi 1/15. Nah, ditanya itu berapa peluang seseorang penumpang harus menunggu lebih dari 10 menit hingga bus datang, yaitu PX lebih dari 10. Nah, tinggal dimasukkan rumus distribusi eksponensialnya, yaitu X lebih dari X sama dengan E pangkat min lambda X. Nah, substitusi nilai PX lebih dari 0 sama dengan E pangkat min 1/15 dikali 10 sama dengan E pangkat min 10/15 sama dengan E pangkat min 2/3. Nah, PX lebih dari 10 itu sama dengan 0,134 atau setara dengan 51,34%. Jadi, peluang seorang penumpang harus menunggu lebih dari 10 menit di halte sebelum bus datang adalah sekitar 51,34%. Lalu selanjutnya, soal ke-17, yaitu seorang teknisi ingin menguji apakah variansi waktu servis mesin di sebuah bengkel masih sesuai dengan standar perusahaan. Nah, standar perusahaan menyatakan bahwa varians waktu servis adalah 16 menit. Dari sampel acak 10 servis terakhir, didapatkan simpangan baku atau standar deviasinya itu sebesar 6 menit. Nah, diketahui varians populasi yang diharapkan yaitu hipotesisnya itu sigma kuadrat sama dengan 16. Lalu sampel N sama dengan 10. Lalu simpangan baku sampelnya yaitu S sama dengan 6 atau S pangkat 2 yaitu 36. Lalu yang ditanya nilai uji C-square pada data tersebut. Yang dijawab, rumus dari C-square-nya dimasukin dulu yaitu N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, C-square itu sama dengan, tinggal dimasukkan dengan yang diketahui tadi, menjadi 10 min 1 dikali 36 dibagi 16 sama dengan 9 dikali 36 dibagi 16 sama dengan 324/16 sama dengan 20,25. Nah, jadi uji data C-square-nya itu menjadi 20,25. Nah, selanjutnya soal ke-18 yaitu sebuah sistem
deteksi dini banjir menggunakan machine learning untuk memprediksi apakah suatu wilayah akan terkena banjir dalam 1 minggu ke depan. Tim peneliti ingin memperkirakan akurasi sistem dalam bentuk peluang prediksi benar. Namun data historis masih terbatas. Dari 20 kejadian banjir yang terjadi, sistem memberikan 15 prediksi yang benar, yaitu prediksi banjir dan benar terjadi. Dan sisanya prediksi salah, yaitu 5 prediksi salah. Hitunglah mean dari peluang keberhasilan sistem deteksi banjir serta peluang bahwa akurasi sistem lebih dari 80%. Nah, yang ditanya itu jumlah suksesnya itu salah ketik, harusnya diketahui. Jadi diketahui itu jumlah suksesnya itu prediksi benarnya itu ya 15, lalu prediksi salahnya itu ya 5. Maka distribusi peluang akurasinya itu model theta beta alfa sama dengan 15 tambah 1, beta sama dengan 5 tambah 1. Nah, beta sama dengan 16,6. Lalu yang ditanya, yang pertama itu mean dari peluang keberhasilan sistem deteksi banjirnya itu. Lalu yang kedua, yang ditanya itu peluang bahwa akurasi sistem lebih dari 80%. Artinya, menghitung P theta lebih dari 0,8 di bawah distribusi betanya, yaitu 16,6. Lalu yang pertama, masukkan rumus mean distribusi betanya, yaitu mean alfa per alfa tambah beta sama dengan 16 dibagi 16 tambah 6 sama dengan 16 per 22 sama dengan 0,727. Nah, yang kedua itu peluangnya, yaitu peluangnya itu P theta lebih dari 0,8. Nah, masukin distribusinya yaitu theta beta 16,6. Nah, peluang theta lebih dari 0,8 sama dengan 1 dikurangi CDF beta 0,8 16,6. Nah, CDF beta 0,8 16,6 sama dengan 0,884. Nah, P theta lebih dari 8 yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,884 sama dengan P theta lebih dari 0,8 sama dengan 0,116 atau sekitar 11,6%. Nah, jadi rata-rata akurasi sistem deteksi banjir adalah sekitar 72,7% atau dan peluang bahwa akurasi sistem lebih dari 80% adalah sekitar 11,6%. Selanjutnya soal nomor 19, yaitu misalkan X adalah peubah acak dengan ekspektasi X-nya itu 10 dan varian X-nya itu 4. Didefinisikan suatu peubah acak baru, yaitu Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan harapan ekspektasi Y dan varian Y. Nah, diketahui ekspektasi X-nya itu 10 dan varian X-nya itu 4. Lalu fungsi barunya itu Y sama dengan 3X tambah 5. Nah, yang ditanyakan ekspektasi Y dan varian Y. Dijawabnya yaitu yang pertama menghitung nilai harapan, yaitu ekspektasi Y. Dimasukkan rumus ekspektasinya, yaitu berkurung AX ditambah B sama dengan A dikali E dikali ekspektasi X tambah B. Nah, maka dimasukkan dengan yang diketahui tadi, maka ekspektasi Y sama dengan 3 dikali ekspektasi X ditambah 5. Sama dengan 3 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 35. Lalu yang kedua itu menghitung varian Y. Varian Y itu masukkan rumus varian menjadi, masukkan dulu rumus variannya, yaitu varian AX ditambah B sama dengan A pangkat 2 varian X. Maka dimasukkan dengan yang diketahui tadi itu varian Y sama dengan 3 pangkat 2 dikali varian X sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 36. Jadi nilai harapannya yaitu ekspektasi Y sama dengan 35 dan varians Y-nya itu sama dengan 36.
Lalu yang terakhir, soal nomor 20, dalam sebuah survei terhadap 120 siswa, hasilnya adalah 50 siswa memilih sepak bola, 30 orang siswa memilih bulu tangkis, 25 siswa memilih basket, 15 siswa memilih voli. Jika proporsi minat siswa terhadap tiap olahraga diketahui, sepak bola adalah 0,4, bulu tangkis adalah 0,25, basket 0,2, dan voli adalah 0,15. Hitung peluang bahwa dalam survei 120 siswa tersebut didapat hasil seperti di atas. Dari soal tadi yang diketahui yaitu total respondennya yaitu N sama dengan 120. Banyak yang kategori cabang olahraga yaitu 4, yaitu kan sepak bola, bulu tangkis, basket, sama voli. Nah, probabilitas tiap kategori yaitu P1 sama dengan 0,4 yaitu sepak bola, P2 sama dengan 0,25 bulu tangkis, P3 sama dengan 0,2 yaitu basket, P4 sama dengan 0,15 voli. Nah, observasi hasilnya yaitu X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 30, X3 sama dengan 25, X4 sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan yaitu peluang X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 30, X3 sama dengan 25, dan X4 sama dengan 15. Lalu dijawab, masukkan rumus multinomialnya yaitu X1 sampai dengan XK sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial sampai dengan K faktorial dikali P1 pangkat X1 sampai dengan PK pangkat XK. Nah, substitusi yang diketahui tadi menjadi P sama dengan 120 faktorial dibagi 50 faktorial dikali 30 faktorial dikali 25 faktorial dikali 15 faktorial. Nah, dikali 0,4 pangkat 50 dikali 0,25 pangkat 30 dikali 0,2 pangkat 25 dikali 0,15 pangkat 15. Menjadi peluangnya 0,00066 atau sekitar 0,066%. Jadi peluang bahwa tepat 50 siswa memilih sepak bola, 30 siswa memilih bulu tangkis, 25 memilih basket, dan 15 memilih voli dari total 120 orang siswa adalah sekitar 0,066%, yaitu sangat kecil kemungkinannya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.